Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pendidikan Indonesia, salam literasi. Ya, perkenalkan nama saya Ridwan Rahman dengan nomor induk mahasiswa 11076181127. Saya berasal dari kelas D semester 4, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang kali ini, saya bersama dua rekan saya yaitu Wahyu Puspalina dan Dar Enalia Sampinga akan menjelaskan materi mata kuliah PPTK tentang pendidik, kompetensi pendidik, dan kualifikasi pendidik. Maka dari itu, dengarkan, amati, dan simak videonya. Jangan kemana-mana. Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan kemajuan dan perkembangan suatu bangsa. Di dalam pendidikan perlu komponen-komponen yang mendukung suksesnya suatu pendidikan. Salah satunya adalah pendidik. Nah, apa itu pendidik? Menurut beberapa sumber, salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidik adalah orang yang mendidik atau orang yang memberikan pendidikan. Dalam bentuk apa? Pelatihan, pengajaran. Untuk apa? Untuk membentuk akhlak dan kecerdasan pikiran manusia. Tidak hanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005, tepatnya di nomor 14 tentang guru dan dosen, bab 1 pasal 1 menerangkan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang memiliki tugas mendidik, melatih, mengajar, membimbing, mengevaluasi, dan menilai peserta didik di jenjang formal pada tingkat dasar dan menengah. Nah, 2 tahun sebelum 2005, yaitu tepatnya pada tahun 2003, ada undang-undang yang menjelaskan tentang pendidik nih, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2. Pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai sebuah proses pembelajaran serta melakukan bimbingan dan pelatihan kepada peserta didik. Dari berbagai sumber tadi, saya akan coba menarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga profesional yang memiliki tugas merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran terhadap peserta didik. Selain itu, pendidik juga bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawal dan membentuk karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah, baik itu di tingkat formal maupun di tingkat informal. Seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah pendidik itu tenaga profesional. Tugasnya apa? Tugasnya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter peserta didik agar terciptanya tujuan pendidikan nasional secara maksimal. Nah, setelah kita sama-sama mengetahui apa itu pendidik, mulai dari berbagai sumber, dan sudah kita sama-sama tarik kesimpulannya, next kita akan coba bahas mengenai kualifikasi pendidik yang akan disampaikan oleh rekan saya Dar Enalia. Tetap di sini. Macam-macam kualifikasi pendidik ada dua. Yang pertama ada kualifikasi akademik, yang kedua ada kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Kualifikasi akademik
Berdasarkan standar pendidik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik ini ada 3. Yang pertama, kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4, D4 atau sarjana S1. Yang kedua, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, ada sertifikat profesi guru minimal 36 SKS di atas D4 atau S1. Yang kedua, ada kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Kuantitas dan kualitas guru dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM merupakan kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Kualifikasi kegiatan belajar mengajar ada 3, yaitu yang pertama ada rencana pengajaran, yang kedua ada prosedur mengajar, yang ketiga ada hubungan antar pribadi. Rencana pengajaran. Perencanaan program belajar mengajar merupakan perkiraan atau proyeksi guru mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh guru maupun murid. Dalam kegiatan tersebut harus jelas kemana anak didik mau dibawa, tujuan, apa yang harus dipelajari, isi atau bahan pelajaran, bagaimana anak didik mempelajarinya, metode dan teknik, dan bagaimana guru mengetahui bahwa anak didik telah mencapai tujuan tersebut, penilaian. Tujuan, isi, metode, teknik, serta penilaian merupakan unsur utama yang harus ada dalam setiap program belajar mengajar, yang merupakan pedoman bagi guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Indikator-indikator rencana pengajaran terdiri dari 1. Perencanaan dan pengorganisasian bahan pelajaran, 2. Pengelolaan kegiatan belajar mengajar, 3. Pengelolaan kelas, 4. Penggunaan media dan sumber pengajaran, 5. Penilaian prestasi. Prosedur mengajar. Prosedur mengajar berkaitan dengan kegiatan mengajar guru. Kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Proses dan keberhasilan belajar siswa turut ditentukan oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aktivitas mengajar bukan hanya terbatas pada aktivitas penyampaian sejumlah informasi pengetahuan dari bahan yang diajarkan, melainkan juga bagaimana bahan tersebut dapat disampaikan kepada siswa secara efektif dalam pengertian tercapainya kegiatan yang mempunyai makna atau meaningful learning. Indikator-indikator prosedur mengajar terdiri dari 1. Metode, media, dan latihan yang sesuai dengan tujuan pengajaran, 2. Komunikasi dengan siswa, 3. Mendemonstrasikan metode mengajar, 4. Mendorong dan menggalakkan keterlibatan siswa dalam pengajaran, 5. Mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan relevansinya, 6. Pengorganisasian ruang, waktu, bahan, dan perlengkapan pengajaran, serta mengadakan evaluasi belajar mengajar. Hubungan antar pribadi. Ditinjau dari prosesnya, kegiatan belajar mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dengan siswa. Guru sebagai aktor utama dalam proses komunikasi berfungsi sebagai komunikator. Proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berkaitan erat dengan komunikasi instruksional yang merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, komunikasi instruksional pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam memberikan pengetahuan atau informasi dengan menggunakan strategi teknologi melalui kegiatan belajar mengajar sehingga diperoleh hasil belajar siswa yang optimal. Komunikasi yang dibina oleh guru akan tercermin dalam 1. Mengembangkan sikap positif siswa, 2. Bersifat luas dan terbuka pada siswa dan orang lain, 3. Menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar mengajar, 4. Mengelola interaksi pribadi dalam kelas. Nah, teman-teman sekalian sudah mengetahui pengertian dan kualifikasi pendidik. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu Darhan Alia bahwa kualifikasi pendidik itu terdiri atas kualifikasi akademik dan kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Setelah ini, teman-teman akan mendengarkan penjelasan dari rekan saya yang satu lagi yaitu Wahyu Pusparina mengenai kompetensi pendidik. So, tetaplah
simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi pendidik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 Pasal 35 Ayat 1 mengemukakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi selain kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Dari pernyataan tersebut, maka kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian dan persepsi yang mengarahkan seseorang menemukan langkah-langkah preventif untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Macam-macam kompetensi pendidik. Yang pertama, ada kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi profesional, yang ketiga, kompetensi sosial, dan yang keempat, kompetensi kepribadian. Pertama, yaitu kompetensi pedagogik. Pengertian kompetensi pedagogik dalam Standar Nasional Pendidikan penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Aspek: mengenal karakteristik anak didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, mampu mengembangkan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi profesional. Pengertian kompetensi profesional. Pengertiannya dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Aspek: pemahaman konsep, pemahaman struktur, metode keilmuan atau teknologi, seni yang menaungi koheren dengan materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antar pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Pengertian kompetensi sosial dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Aspeknya, berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kompetensi kepribadian. Pengertian kompetensi kepribadian dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
aspeknya bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Oke teman-teman, tadi Wahyu Puspalina yang merupakan rekan satu tim saya sudah menjelaskan 4 kompetensi pendidik, mulai dari kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, 4 kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan juga profesional ini sudah diberitahu dan disosialisasikan di awal semester ketika kita semua baru masuk kampus di Fakultas Ilmu Pendidikan, seperti itu. Jadi bisa buat reminder teman-teman semua nih, mungkin ada yang lupa atau catatannya hilang, jadi kita bisa lebih ingat lagi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang calon pendidik yang akhirnya bisa menjadi pendidik yang berkualitas dan berdaya guna. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah sama-sama menyimak video presentasi dari kelompok kami mengenai pendidik. Pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan suatu bangsa, dan pendidikan adalah salah satu aset, salah satu hal yang berharga bagi kemajuan suatu bangsa. Ketika suatu bangsa dan negara mengalami peperangan, terserang wabah penyakit seperti saat ini, yaitu pandemi COVID-19, itu roda perekonomian terhenti. Banyak toko-toko dan pabrik-pabrik yang tutup. Tapi tidak dengan pendidikan, teman-teman. Pendidikan tetap berjalan dalam situasi dan kondisi apapun. Maka dari itu, jadilah pendidik yang berkualitas, karena setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 memohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam video ini. Untuk pertanyaan dari teman-teman bisa langsung disampaikan ke kelompok kami melalui kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.